Jadi pengalaman yang 180 derajat berbeda dengan apa yang gua rasakan 3 tahun lalu, teman-teman. Mengharapkan harga murah untuk para konsumen ya, untuk kita-kita ini, akhirnya ini cuma jadi idealis aja gitu, teman-teman. Ya, bakal terulang lagi untuk kedepannya. Selamat datang teman-teman di segmen terbaru kita, Ribet Review Berita. Oke, jadi teman-teman ya, untuk berita kali ini itu berangkat dari pengalaman gua sih. Sebetulnya ini bukan berita juga sih teman-teman ya. Gua mau sharing aja. Soal War Poco X6 Pro 5G. Mungkin ada teman-teman di sini yang nonton juga ikutan hype-nya si Poco X6 Pro ini ya. Baik teman-teman reviewer ataupun teman-teman yang memang niat untuk ganti HP atau beli HP secondary gitu ya untuk kebutuhan lain. Kalau Poco biasanya buat main game, teman-teman. Karena terkenal dengan hardware-nya yang memang sangat-sangat gila di harga tertentu gitu ya. Di harga yang murah lah dengan pesaingnya yang lain. Tapi teman-teman ya, yang satu ini mungkin kali pertama gua juga untuk ikutan war kayak gini ya. Dan ini momennya beli HP teman-teman. Dimana gua beli HP yang buat ngerekam video ini saat ini ya, itu di 3 tahun yang lalu, Redmi 9T, 1 sampai 2 jutaan teman-teman. 2 jutaan lah. Jadi waktu beli itu sangat-sangat selektif, sangat-sangat dipertimbangkan matang-matang. Dan saat beli itu langsung ke counternya gitu teman-teman ya. Dan di situ gua merasakan excited gitu ya, excited, happy. Tapi beda dengan yang gua rasakan saat gua membeli Poco X6 Pro ini sebagai pengganti HP gua saat ini teman-teman. Jadi berasanya kayak war HP flash sale harga Rp1 itu kalian pernah nggak sih di Shopee? Harga yang waktu flash sale di tanggal-tanggal yang kembar ataupun di event-event tertentu, biasanya ada tuh flash sale HP yang harganya cuma 1.000 atau cuma Rp1 doang. Stoknya cuma 1, jadi harus cepet-cepetan gimana ngekliknya supaya dapet HP itu dengan harga Rp1. Dan itulah yang gua rasakan tadi waktu check out ini HP di toko oren teman-teman. Jadi pengalaman yang 180 derajat berbeda dengan apa yang gua rasakan 3 tahun lalu teman-teman ya. Dimana beli HP itu seharusnya fun, seharusnya jadi momen yang mengembirakan gitu ya. Karena kalian bakal dapat HP yang baru dengan spek yang baru untuk memenuhi kebutuhan kalian yang selama ini kalian idam-idamkan gitu. Wah, tapi ini feel-nya itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Jadi ceritanya gua sudah standby mulai dari jam 10.30. Jadi setengah 11 itu di live YouTube-nya Poco Indonesia. Ya, jadwal live-nya itu di jam 11, tapi di jam 10.30 ternyata waktu gua cek itu ternyata sudah ada live-nya. Jadi memang diputerin video-video doang gitu selama 30 menit. Tapi gua sudah standby di situ. Terus HP juga udah standby di page-nya Shopee. Nah, itu toko orennya Shopee. Di sana itu ada countdown mulai dijual jam 12. Ya, jadi ada page countdown-nya. Dan itu timer gitu ya. Dia semakin ya countdown lah teman-teman gitu. Terus gua juga ikutin sampai akhirnya tiba menjelang jam 12. Dimana countdown itu juga berakhirnya di jam 12 teman-teman. Ya, countdown-nya itu berakhirnya di jam 12, tapi masih belum diumumin juga nih ternyata. Waktu di live di YouTube-nya itu belum diumumin bahwa HP-nya ini bisa dibeli sekarang. Ya, padahal ini waktunya sudah hampir jam 12. Countdown-nya itu udah hampir habis, teman-teman. Tapi di live-nya masih belum. Tapi karena gua lihat countdown-nya udah habis itu tadi, gua iseng-iseng refresh page-nya. Ternyata masih belum ada. Terus gua cari-cari di halaman utama, paling atasnya juga gak ada juga. Biasanya recent atau produk yang terbaru di atas itu kan. Tapi gak ada juga. Terus ada siaran live streamnya Poco di Shopee tuh ternyata. Ya, muncul satu halaman untuk ikut live Shopee. Kayak kalian ikut-ikut live di Shopee biasanya itu ya. Yang sebelumnya itu juga ada live-nya teman-teman. Tapi nge-link langsung ke YouTube-nya. Bukan di aplikasi Shopee.
ya kan? Sekarang ternyata siarannya itu udah di app Shopee-nya. Sudah di app Shopee-nya. Nah, gua baru sadar itu sekitar jam 12.03. Jadi udah lewat 3 menit dari countdown-nya tadi ya. Ketika gua klik, ternyata udah ada keranjang oranye dengan isinya Poco X6 Pro. Padahal di YouTube-nya sekali lagi gua bilang belum habis. Ya, belum ada pengumuman yang bilang silahkan dibeli, sudah tersedia di Shopee, Tokopedia dan segala macamnya e-commerce. Belum ada tuh pengumuman itu. Ternyata sudah dipajang di Shopee. Sudah tersedia. Alhasil ketika gua klik ya, udah habis. Untuk yang warna yang gua incar teman-teman, warna kuningnya itu udah habis. Jadi tinggal hitam dan abu-abu. Ya udah, akhirnya gua samber aja ya itu yang hitam. Waktu itu tinggal 100-an unit nggak salah teman-teman. Jadi Tengkulak ini memang profitnya edan banget teman-teman ya. Edan pisan. Karena setelah live itu berakhir sekitar 1 jam. 1 jam setelah live itu berakhir ya teman-teman ya. Langsung di e-commerce ada di toko-toko yang tengkulak itu tadi teman-teman ya. Langsung stoknya ready. Semua warna ready. Harganya awalnya itu untuk launchingnya di harga 4.799.000 teman-teman ya. Sedangkan tengkulak itu tadi jual di harga 6 juta. Luar biasa. Gila banget gitu jadinya. Dan itu stoknya 20 per warna. Kalian bayangkan. Ada 3 warna nih. 20, 60 untuk satu e-commerce saja. Bukan, untuk satu toko, sorry teman-teman. Satu toko, satu tengkulak, teman-teman. Bayangkan berapa ratus bahkan ribu tengkulak yang borongin itu HP. Jadi, gua mau curhat di sini, mungkin kelemahan sistem online itu buat tengkulak itu, ya profitnya jadinya ke tengkulak, teman-teman ya. Jadi tengkulak itu kerahkan semua krunya, semua kerjanya buat CO. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Gua aja yang tahu info-info sebelumnya ya, yang sudah dari jauh-jauh hari itu search, update selalu info mengenai X6 Pro 5G ini teman-teman ya. Itu aja masih kehabisan. Masih nggak bisa tepat gitu ya dengan inceran gua. Apalagi teman-teman yang masih awam, yang nggak ngikutin mungkin sama sekali infonya. Udah teman-teman ya, gua nggak heran kalau tiba-tiba kalian itu nggak bisa dapat HP si X6 Pro ini. Sangat-sangat goib sekarang, udah nggak ada di mana-mana. Di mana-mana itu maksudnya di officialnya teman-teman, nggak ada sama sekali. Sudah diborong tengkulak dengan harga 6 juta. 6 juta dari harga awal 4,7. Jadi alhasil kalau memang secepat itu ya teman-teman, maka kita yang nggak dapet itu akhirnya ya terpaksa belinya itu ke tengkulak. Akhirnya yang Poco ini, si Poco mengharapkan harga murah untuk para konsumen ya, untuk kita ini, akhirnya ini cuma jadi idealis aja gitu teman-teman. Cuma jadi angan-angan pemanis gitu ya, karena barangnya nggak ada. Dia cuman harganya murah, barangnya nggak ada. Tetap aja yang real, secara realnya itu barangnya yang ada dengan harga 6 juta. Sekarang kan memang Poco ini dia nggak ada offline store-nya ya, online store. Jadi dia memang melayaninya hanya via online gitu teman-teman. Sekarang kita berandai-andai, misalkan Poco ini buka toko offline gitu untuk mengatasi barang ini menjadi goib gitu ya. Tapi menurut gua tengkulak ini pasti ada aja cara untuk memborong HP itu teman-teman. Misal mungkin aja bisa jadi anak buahnya tuh misalkan 20 orangan lah, dia datang ke offline store lalu titipin duit ke mereka, beli satu-satu per orang, itu udah 20 teman-teman, 20 piece ya. Ujungnya juga habis juga, goib juga gitu. Jadi bener banget sih apa yang dikatakan Bang David ya. Yang selalu jadi musuh paling gede barang sebagus ini mah justru dari dia sendiri ya. Jadi kalau Poco memang nggak mampu untuk menyediakan stok yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan
kita, para customer, maka ya sayangnya dengan berat hati teman-teman, fenomena HP goib itu ya bakal terulang lagi untuk kedepannya. Ya, segitu aja teman-teman. Untuk review dan konten-konten selanjutnya, gua akan membahas soal Poco X6 Pro ini. Tapi kayaknya sekarang masih digoreng sih. Ya, gila, barangnya gila banget.